Hai, ketemu lagi sama aku Ivana. Terima kasih yang udah datang di YouTube channelnya aku. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channelnya aku, oke? Hari ini aku mau quit tips aja buat kalian yang pengen beli-beli photocard. Pembeli yang ngomong supaya photocardnya itu diganti namanya jadi stiker. Karena ada beberapa agen pengiriman yang tahu kalau misalnya photocard itu mahal. Terus ada juga aku lihat di Twitter scam karena yang dikirim itu unofficial, tapi dia taunya itu pas barangnya udah diklik diterima gitu di Shopee. Jadi dia nggak bisa claim refund. Jadi aku mau kasih tahu kalian gimana cara ngelihat photocard official sama unofficial. Nah, yang pertama ini aku baru dapat paket. Nah, photocard itu selalu ada cardboard. Nah, biasanya kita dikasih freebies. Namanya freebies. Terus ada cardboard sama top loader. Top apa sih? Pokoknya pelindung untuk photocard supaya photocardnya itu nggak ketimpa atau ketindih atau ke lipat-lipat, itulah istilahnya. So ini itu aku beli photocard Namjoon yang mod Swan tapi versi Blu-ray. Yang aku punya itu yang DVD. Mungkin belum aku tunjukin kalau aku udah unboxing punya DVD. Nah, yang aku beli ini itu yang Blu-ray-nya. Aku mau kasih tunjuk ini asli atau enggak. Nah, cara paling cepat ngelihat photocard asli atau enggak itu dilihat dari dots-nya. Terima kasih. Photocard asli itu pokoknya semua photocard dari Korea itu apa sih istilahnya? Potongannya itu khusus, jadi mereka itu punya dots di titik-titiknya nih. Ada 8. Ini ada 1. Kalau misalnya kalian lihat ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dia itu kerasa kayak ada titik gitu. Aduh, kayak ada titik. Nah, ini aku beli murah karena ada damage. Damage-nya itu ada di sini. Dikit sih. Tapi di perpician ini dikit aja nih. Kayak ada ketekuk gitu. Bisa ngurangin harga jualnya. Makanya photocard itu harus dijaga baik-baik. Soalnya kalau misalnya kalian beli album itu misalnya kalian beli 300 gitu kan. Terus kalian ngepull photocard yang harganya mahal. Nah, kayak photocard Taehyung, terus photocard JK, itu bisa 2 kali lipat dari harga albumnya. Ada yang mau beli. Nah, kalau kayak yang lain, ya bisa setara-setara album atau bisa di bawah harga albumnya. Jadi kadang kalau misalnya orang beli album, cuman dijadiin konten, habis itu dijual balik. Supaya nggak rugi gitu ceritanya. So, ini asli ya guys. Sudah aku kasih tahu. Nah, kemarin aku ketemu tweet di Twitter kalau dia itu ragu kayak di scam gitu. Photocard dari Shopee awalnya, dari Twitter awalnya. Terus memang sih COD di Shopee harganya itu kemarin 2,3 juta dia bayar. Iya nggak sih 2,3 juta? Nggak nyampe kayaknya. Oh, dia bayar 165, tapi udah DP dulu di Shopee, jadi TF gitu kan. Jadi pelunasan tinggal di Shopee. Nah, katanya dia ragu itu asli atau enggak, karena shopnya dia yang CO kemarin udah nggak kelihatan atau udah ganti nama. Jadi takut kan. Terus lainnya juga nggak aktif, Instagramnya sudah dinonaktifkan, Twitternya juga dinonaktifkan. Jadi dibuatlah tweet di Twitter, terus aku balas. Dan cara paling gampang ngeliat photocard asli itu adalah dari dots. Terus kemarin aku ketemu yang balas Twitterku atau tweet aku itu katanya beda lagi. Kalau misalnya dari Jepang, katanya photocardnya nggak ada dotsnya. Katanya ya, nggak ada dotsnya. Jadi mereka ngeliat dari di zoom atau enggaknya photocardnya. Nah, kebetulan aku punya tuh, tapi bukan photocard Jepang, tapi aku bisa bedain yang zoom sama nggak zoom gitu. Awalnya itu aku beli ini, photocard Namjoon RM yang Map of the Soul One,
Karena photocard Taehyungnya udah aku jual, terus aku beli yang RM. Karena Taehyung mahal, terus aku beli yang RM-nya gitu. Aku jual dulu baru aku beli RM. Nih. Ini yang Mods One DVD-nya. Terus aku ketemu tuh di sela-sela freebies-nya itu ada ini. Terus aku lihat, loh, masa sih ini yang asli gitu kan? Terus aku ngeliat karena persis sekali sama. Kayak aku nggak tahu bedanya gitu. Awalnya karena aku kan nggak punya yang Jiminnya tuh. Ini asli atau enggak? Tapi belakangnya sama, bentuk kertasnya sama. Beneran. Cuman memang dia agak lebih cerah kan, yang Jiminnya. Tapi belum datang, jadi aku nggak bisa bandingin. Terus aku simpan. Karena aku takut ini beneran asli gitu lah. Kan lumayan dapat asli gitu. Terus datanglah photocard Jiminnya. Ini photocard Jimin. Nah ini yang asli. Pertama kali aku ngeliat itu, aku lihat dotsnya. Ada tuh, susahnya ngezoom. Aduh, ada dots gini. Dan aku tahu itu asli. Terus kayak aku bilang tadi di Twitter, ada yang bilang Jepang itu nggak ada dotsnya. Kartu atau photocard dari seller Jepang itu nggak ada dotsnya. Terus katanya ngeliat dari zoom. Nah aku lihat lah dari sini. Tuh, beda kan? Nih zoom. Biasanya photocard unofficial itu di zoom. Terus dia itu lebih cerah. Terus aku tahu lah ini memang palsu. Kelihatan banget palsunya. Nah ini yang asli guys. Jadi begitu cara ngelihatnya. Tapi yang paling gampangnya itu sih lihat dotsnya. Aku belum pernah ngelihat photocard unofficial itu ada dotsnya. Atau kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian tahu lebih tentang photocard itu. Photocard, misalnya kalian mau beli photocard, usahain itu full paymentnya itu di Shopee. DP-nya itu kecil, apalagi photocard mahal. Lebih baik pembeliannya di Shopee. Jadi kalau misalnya nggak asli, kalian bisa refund, tapi sertain video unboxingnya. Dan Shopee itu biasanya ngebantu buat refund. Kayak aku kemarin pernah beli album B, terangannya good condi, tapi yang aku dapat itu di match dalam. Jadi aku lapor ke Shopee, terus Shopee minta petengahnya gitulah. Dan akhirnya sellernya itu mau refund barangnya. Pokoknya aku kasih tahu photocard yang mahal di BTS itu JK, Jungkook, sama Taehyung. Urutannya itu Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, Suga, RM, J-Hope. Itu ya, dari yang aku sering lihat di Shopee, atau kalau aku misalnya sering nge-trade atau gimana. Nah, kadang Shopee ini kalau misalnya beli photocard freebiesnya banyak. Nih aku beli Masiho. Nah kalau kalian mikir, ya ampun ngapain beli photocard mahal-mahal? Enggak guys. Jadi ada seller tuh yang ngasih kayak istilahnya itu keep even. Misalnya kalian udah ketemu nih yang mau jual. Terus kalian bilang sama sama penjualnya, Kak boleh keep event nggak gitu. Jadi pembayarannya itu pas ada event aja, kayak event 11-11, 12-12. Nah itu bisa lebih murah kan, karena kalian nggak bayar ongkir gitu maksudnya. Terus jangka waktunya misalnya kalian beli di awal bulan, bisa dicicil, bisa ditabung gitu. Misalnya jajan kalian 10.000, tabunglah 5.000, 5 kali 7 di 35.000, udah bisa dapat photocard 1 gitu. Makanya bukannya mahal. Nah ini yang nggak tahu, soalnya ini album freebies. Nah aku mau kasih tahu juga, kalau misalnya di album, misalnya kita beli album, terus di dalam album itu ada photocard. Kalau yang ada dotsnya itu ada di photocard album. Misalnya kita nge-pull album terus dapat photocard asli albumnya itu ada dots. Selalu ada dots. Nah yang ini tuh benefit. Misalnya kalian beli dari Kitown New Korea, terus dikasih tuh pre-order benefitnya. Nah pici-pici kayak gini yang sering mau kena tipu, malah mulus sekali lagi.
Pokoknya intinya kalau misalnya kalian ada di Yupi. Nih, sebelumnya aku udah pernah beli yang ini. Nah, ini yang baru datang. Sama ya guys, gak mungkin mereka beli satu. Ini beda shop. Gak mungkin mereka beli di satu seller unofficial kan. Berarti ini official guys. Potongannya juga. Biasanya kalau unofficial itu beda-beda potongannya. Karena kan produksinya nggak sekaligus. Ini sama, berarti ini official. Terima kasih. Ini juga kayaknya official. Karena ini dari Keytown, jadi ya udahlah. Kayaknya officialnya ini. Terima kasih yang udah setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian para K-popers yang pengen beli photocard tapi ragu karena banyaknya scam di mana-mana, banyaknya penipuan di mana-mana. Jadi please, kalau misalnya mau beli sesuatu itu dipikirin dulu, dicek dulu kondinya, yakinin dulu itu penjualnya itu punya akun aslinya. Terus kalau misalnya dia minta TF, jangan TF di Shopee, minta TF di rekening supaya ketahuan nama aslinya. Gitu guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye opa. Bye bye.